Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Bagus Yohan Hernando, NPM 22411024, kelas manajemen 22A. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang manajemen modal kerja. Baiklah, manajemen modal kerja adalah merupakan suatu pengelolaan investasi perusahaan dalam aset jangka pendek. Artinya, bagaimana mengelola investasi dalam aktiva lancar perusahaan. Manajemen modal kerja melibatkan sebagian besar jumlah aset perusahaan. Definisi modal kerja. Apa sih definisi modal kerja itu? Menurut Harhab tahun 2008, modal kerja adalah aktiva lancar dikurangi utang lancar. Modal kerja ini merupakan ukuran tentang keamanan dari kepentingan kreditur jangka pendek. Kenaikan dalam modal kerja terjadi apabila aktiva menurun atau dijual atau karena kenaikan dalam utang jangka panjang dan modal. Dan menurut Asmir tahun 2008, modal kerja diartikan sebagai investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek seperti kas, bank, surat-surat berharga, piutang, persediaan, dan aktiva lancar lainnya. Kebijakan modal kerja. Kebijakan modal kerja adalah keputusan mendasar sehubungan dengan jumlah setiap kategori aktiva lancar yang ditargetkan dan bagaimana aktiva lancar tersebut akan dibiayai. Pentingnya pengelolaan modal kerja. Yang pertama, sebagian waktu manajer keuangan adalah untuk operasi internal sehari-hari perusahaan yang merupakan bagian dari pengelolaan modal kerja. Yang kedua, aktiva lancar merupakan bagian yang cukup besar dari total aktiva atau sekitar 40% dari berfluktuasi dengan penjualan. Yang ketiga, aktiva lancar merupakan bagian yang cukup besar dari total aktiva atau sekitar 40% dan berfluktuasi dengan penjualan. Yang keempat, ada pengelolaan modal kerja, sangat penting bagi perusahaan. Dan yang kelima, ada pertumbuhan penjualan mempengaruhi investasi dalam aset lancar atau aktiva lancar. Sumber modal kerja. Menurut Asmir, tahun 2010, sumber dana untuk modal kerja dapat diperoleh dari penurunan jumlah aktiva dan kenaikan pasiva. Berikut beberapa sumber modal kerja yang dapat digunakan, yaitu yang pertama ada hasil operasi perusahaan. Maksudnya adalah pendapatan atau laba yang diperoleh pada periode tertentu. Pendapatan atau laba yang diperoleh perusahaan ditambah dengan penyusutan. Misalnya cadangan laba atau laba yang belum dibagi. Yang kedua, ada keuntungan penjualan surat berharga. Apa sih keuntungan penjualan surat berharga itu? Keuntungan surat berharga itu adalah penjualan surat berharga juga dapat digunakan untuk keperluan modal kerja. Besarnya selisih antara harga beli dengan harga jual surat berharga tersebut. Yang ketiga, penjualan saham. Penjualan saham artinya berusaha melepas jumlah saham yang masih dimiliki untuk dijual kepada berbagai pihak. Hasil penjualan saham ini dapat digunakan sebagai modal kerja. Sekalipun kebiasaan atau prioritas dalam manajemen keuangan hasil penjualan saham lebih ditekankan untuk kebutuhan investasi jangka panjang. Yang keempat, penjualan aktiva tetap. Maksudnya, yang dijual di sini adalah aktiva tetap yang kurang produktif atau masih menganggur.
Hasil penjualan ini dapat dijadikan uang kas atau piutang sebesar harga jual. Yang kelima ada penjualan obligasi. Perusahaan melakukan sejumlah obligasi untuk dijual kepada pihak lainnya. Hasil penjualan ini juga dapat dijadikan modal kerja, sekalipun hasil penjualan obligasi lebih diutamakan kepada investasi perusahaan jangka panjang, sama seperti halnya dengan penjualan saham. Yang keenam ada memperoleh pinjaman dari kreditor. Memperoleh pinjaman dari kreditor, bank atau lembaga lainnya, terutama pinjaman jangka pendek. Khusus untuk pinjaman jangka panjang juga dapat digunakan. Hanya saja, peruntukan pinjaman jangka panjang biasanya digunakan untuk kepentingan investasi. Yang ketujuh ada dana hibah. Memperoleh dana hibah dari berbagai lembaga, dan hibah ini juga dapat digunakan sebagai modal kerja. Dan yang ke-8, sumber daya lainnya. Pinjaman dari kredit bank, pinjaman jangka pendek, utang dagang dari supplier, dan lain-lain. Konsep-konsep modal kerja. Menurut Kashmir tahun 2010, secara umum konsep modal kerja dibagi menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama ada konsep kuantitatif, menyebutkan bahwa modal kerja adalah seluruh aktiva lancar. Dalam konsep ini, yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana mencakupi kebutuhan dana untuk membiayai operasi perusahaan dalam jangka pendek. Konsep ini sering disebut dengan modal kotor. Yang kedua ada konsep kualitatif, merupakan konsep yang menitik beratkan kepada kualitas modal kerja. Dalam konsep ini adalah melihat selisih antara jumlah aktiva lancar dengan kewajiban lansar. Konsep ini disebut modal kerja bersih. Dan yang terakhir ada konsep fungsional. Konsep ini menekankan kepada fungsi dana yang dimiliki perusahaan dalam memperoleh laba. Artinya, sejumlah dana yang dimiliki dan digunakan perusahaan untuk meningkatkan laba perusahaan. Jadi itu dia konsep modal kerja. Arus kas. Apa sih itu arus kas? Menurut Armanto tahun 2022, laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan dalam satu periode akuntansi. Laporan arus kas ini merupakan laporan keuangan pengganti dari laporan perubahan posisi keuangan atau laporan sumber dan penggunaan data. Motif memiliki kas. Dari teori ekonomi John Maynard Keynes, masyarakat cenderung untuk menguasai uang berbentuk tunai dengan 3 motif di belakang pemikirannya, yaitu yang pertama, motif transaksi. Berarti seorang atau perusahaan memegang uang tunai untuk keperluan transaksi dari berbagai transaksi bisnisnya, baik transaksi rutin maupun tidak rutin. Yang kedua, motif berjaga-jaga. Berarti seseorang atau perusahaan memegang uang tunai yang dimaksudkan untuk mengantisipasi adanya kebutuhan-kebutuhan yang bersifat mendadak. Pada perusahaan motif berjaga-jaga ini bisa dilihat dari saldo kas minimum yang ditetapkan. Dan yang ketiga, motif spekulasi adalah motif seseorang atau perusahaan memegang uang dalam bentuk tunai karena adanya keinginan memperoleh keuntungan yang besar dari suatu kesempatan investasi. Biasanya investasi yang bersifat liquid. Manajemen kas. Apa sih manajemen kas itu? Manajemen kas itu dapat diartikan sebagai uang tunai yang ada dalam perusahaan dan pos-pos lain yang dalam waktu dekat dapat diuangkan sebagai
alat pembayaran, kebutuhan finansial yang mempunyai sifatnya likuiditas yang paling tinggi. Kas meliputi uang tunai, kertas atau logam, baik yang di tangan perusahaan atau uang tunai di dalam tangan, atau ada di bank seperti cek dan giro. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, bantuan saya mengampun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.